Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan di dalam keadaan yang seperti ini. Kami boleh Tuhan datang untuk beribadah, boleh bersuka cita Tuhan, memuji-muji Engkau dengan hati dan pikiran kami, dengan kesadaran penuh bahwa kami adalah ciptaan-Mu yang seharusnya berkewajiban untuk hidup selalu memuji-muji Engkau, memuliakan nama-Mu. Bahkan sebentar kalau kami boleh belajar akan firman-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu, rendahkan hati kami Tuhan, supaya kami boleh melayani Engkau dengan benar, menyampaikan firman-Mu dengan benar, sehingga apapun yang kami sampaikan sungguh-sungguh adalah isi hati-Mu Tuhan, sehingga kami semua termasuk hamba-Mu ini boleh belajar Tuhan untuk menjadi alat-Mu yang indah. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percayakan seluruh ibadah, khususnya firman-Mu Tuhan, di dalam tangan-Mu, sehingga kami pulang dari tempat ini. Kami boleh Tuhan dengan kesadaran penuh, kami mengerti akan kehendak-Mu, kami mengerti maksud daripada firman-Mu, sehingga kami pulang, kami menjadi alat-Mu yang indah, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, pada malam hari ini kita boleh beribadah dan boleh belajar akan firman Tuhan, supaya kita hari demi hari makin dipertumbuhkan iman kita, pengertian kita akan kehendaknya lewat firman-Nya, sehingga kita tidak pernah dan selalu dipimpin oleh Roh Kudus untuk tidak terhilang, ya. Mari kita sama-sama membahas hari ini. Saya kasih judul ya hari ini, satu tema yang mungkin standar dan umum, tetapi kita sama-sama belajar. Kristen itu unik, tetapi bukan aneh. Ya, pada hari-hari ini kita kadang-kadang melewati kehidupan yang saat ini kita alami. Kadang-kadang kita dituntut untuk menjadi seorang Kristen yang mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kadang-kadang hati kita, jujur aja sebagai manusia biasa, melihat sekeliling yang terjadi, bahkan melihat omongan orang atau kacamata orang menilai keadaan seperti ini, kita kadang-kadang menjadi ikut nimbrung dan menjadi bingung. Apa yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan? Apakah kita melewatinya dengan biasa-biasa saja, tanpa melihat keadaan ini menjadi berkat bagi kita, menjadi alat Tuhan untuk kita dipompa, menjadi kekuatan yang baru untuk memuliakan nama Tuhan? Atau kita mengikuti arus mereka, arus keadaan ini? Oleh karena itu, keunikan kekristenan di hari-hari ini, ya, kenapa kok saya pakai kata unik bahasa Indonesianya? Unik itu arti umumnya adalah eksklusif, sesuatu yang luar biasa untuk dilihat, tetapi kenyataannya sungguh-sungguh menakjubkan. Tapi kita tahu, hari ini kita sama-sama belajar apakah keunikan dari kekristenan itu. Kalau orang di luar kita selalu bilang, mungkin kita dianggapnya orang aneh, kita dianggapnya kekristenan itu aneh. Ada keadaan apapun, kita tetap teguh di dalam kehidupan kita dengan apa yang sudah lama kita pelajari, ya. Bahkan kita berkata-kata jangan takut. Meskipun kita berjaga-jaga selalu, termasuk saya pun selalu saya katakan jangan takut hadapi apapun. Tapi tetap kita bersikap yang benar, yaitu berjaga-jaga. Bukan kita menantang, ya, sesuatu yang Tuhan berikan. Karena kesempatan seperti ini tidak pernah terlepas daripada kehendak Tuhan. Kita belajar sama-sama apa yang menjadi kekristenan itu, sesuatu yang punya kelebihan eksklusif, ya, daripada pengertian orang pada umumnya. Saya tidak mengatakan siapapun, tetapi pada umumnya manusia yang lain berkata bahwa kita ini unik. Bahkan mungkin sebagian orang bilang kita aneh, tetapi saya bilang kita tidak aneh, tapi unik ya. Ayo kita sama-sama belajar dari Roma 8. Saya tidak membaca secara keseluruhan langsung, tapi saya karena cukup panjang ayat ini, tapi saya pelan-pelan akan menyampaikan dalam bentuk beberapa ayat. Saya berhenti dan saya jelaskan, ya. Kita belajar dari pasal 8, ya.
ayat yang ke-14 hingga yang ke-17. Kita baca dulu ya, saya langsung bacakan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh Kudus, roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ayat yang ke-17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Puji nama Tuhan. Saya kasih satu subtema di perikop ini ya, di bacaan ini. Kita tidak bisa dipungkiri ya, kenyataan kita lewat ayat ini adalah kita adalah anak-anak Allah. Tapi anak-anak Allah yang bagaimana? Inilah yang menjadikan harusnya kita dapat menjawabnya. Orang selalu berpikir bahwa menjadi anak Allah hanya kita memilah satu sisi yang lain, yaitu hanya kegembiraan, sukacita, kehidupan duniawi yang luar biasa. Tetapi menjadi anak-anak Allah adalah satu paket di dalam kehidupan kita untuk melewati hidup ini sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah, bukan kehendak saya, bukan kehendak kita anak-anaknya, tapi kehendak Allah. Kalau di sini di ayat 17 sudah dijelaskan ya, sebagai penutup daripada ayat yang ke-14 hingga yang ke-17, kita lihat ya, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Berhenti di sini kita suka, wah, ahli waris daripada kerajaan surga ya. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Artinya kita menerima apa yang diperjanjikan oleh Allah di dalam firman Tuhan ini ya. Nah, lanjut lagi, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Kita tahu Kristus penyelamat kita, penebus dosa kita, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Mulai bertanya, apa penderitaan Yesus Kristus yang harus kita lalui di dalam kehidupan ini, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ya, saya tidak bahas ini lebih dalam. Kita langsung masuk ke ayat yang ke-18 ya, untuk sisi yang kedua. Saya 18 hingga 27 saya kasih subtema. Yang tadi yang pertama adalah anak-anak Allah ya. Yang Roma 8, 18 hingga 27 pengharapan anak-anak Allah. Nah, kita bacakan sama-sama ya. Saya bacakan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia, huruf besar ya, Allah, yang telah menaklukkannya. Ayat yang ke-21, tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. 22, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Ayat yang ke-26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani
mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Bapak dan Ibu, ayat-ayat ini memberikan kepada kita satu pengertian. Setelah kita dipanggil dan kita ditetapkan menjadi anak-anak Allah yang sudah diberikan satu meterai keselamatan di dalam kehidupan kita, kita tidak berhenti hanya di saat itu aja, tetapi kita masuk di dalam satu pengharapan yang panjang. Kenapa kok saya katakan pengharapan yang panjang? Nah, kita lihat di sini semua makhluk, bukan kita sendiri yang menaruh diri kita di dalam satu kesia-siaan, tapi sesuai dengan apa yang Allah tentukan, kita ditaklukkan di dalam kesia-siaan. Dan oleh Allah itu sendiri, dengan menyerahkan anaknya yang tunggal, kita diberikan satu kebebasan dengan penebusan daripada Yesus Kristus di atas kayu salib. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, kalau saat ini seperti ayat yang ke-21, 22, 23, kita dikatakan di sini bahwa kita juga menantikan pembebasan dari tubuh kita. Kalau di Efesus 1, yang diartikan, saya hari ini tidak membahas tentang keselamatan, tentang pilihan Allah, tapi saya cenderung untuk mengarahkan pikiran kita kepada satu pengertian bahwa di dalam kehidupan orang-orang Kristen ada satu tujuan yang jelas bagi kita, dengan dasar satu yang kuat, yaitu pemberian Allah kepada kita, yaitu iman. Tanpa iman kita tidak berkenan bagi Allah. Oleh karena itu, kita lihat dari ayat-ayat ini bagaimana kehidupan anak-anak Tuhan. Kita juga mengalami sama dengan makhluk yang lain. Adakah perbedaan kalau kita ini hanya anak-anak Tuhan aja yang diselamatkan tanpa kena COVID? Karena hari ini kita tahu pandemi ini bukan hanya sekedar lewat, tetapi tinggal dan terus-menerus menggerogoti kehidupan kita. Kita kadang-kadang berpikir bahwa kita anak-anak Tuhan menjadi Superman, menang atas COVID. Dan bahkan ada beberapa orang yang memberanikan dirinya kita menjadi orang yang berbeda dengan yang lain. Karena kita ini adalah anak-anak Allah yang didapatkan perlindungan untuk lewat daripada COVID ini. Tapi kenyataannya yang ada tidak. Saya punya teman, ada beberapa yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, di dalam melayani Tuhan dan melakukan semuanya, juga dijemput untuk kembali ke Bapa. Puji Tuhan kalau saya dan Bapak dan Ibu hari ini bisa hadir di tempat ini. Bahkan bagi khalayak orang yang sekarang ini mendengar berita ini, mungkin mereka mengatakan, ya puji Tuhan, aku masih diberikan kehidupan dan kesehatan. Tapi apakah itu tujuan hidup menjadi anak-anak Tuhan? Tidak. Kita tidak hanya sekedar bisa menjadi hidup di dalam keadaan yang sulit ini, tapi kita harusnya, kalau kita lihat semua orang mengalami yang sama. Kenapa kok saya katakan tadi dengan satu tema unik? Inilah keunikan kita, keberbedaan kita. Kita memiliki pengharapan bukan kepada apa yang kita punya, apa yang kita lihat, apa yang kita pegang saat ini. Uang tidak bisa buat apa-apa. Ada beberapa teman saya, bahkan customer saya, dia mau membayar sesuatu pun, mau masuk rumah sakit ya lewat antrian, dan dia tidak bisa langsung mendapatkan ventilator atau apa, dan akhirnya ya puji Tuhan, satu karunia buat dia, akhirnya dipanggil Tuhan. Apakah perbedaannya? Tidak ada. Semuanya akan melewati kesulitan seperti ini. Makanya di ayat yang jelas di sini, tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah, untuk anak-anak Allah. Dan bukan hanya mereka, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang sudah boleh dikatakan mempunyai saudara yang sulung, yaitu Yesus Kristus, artinya dalam penebusan kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak
yaitu pembebasan tubuh kita. Kita juga tidak kelihatan nyaman, tetapi apa yang menjadikan kita mempunyai kekuatan, keunikan itu? Kalau kita lanjutkan di ayat yang ke-24, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Bapak dan Ibu, kadang-kadang kita mengklaim bahwa kita menjadi anak Tuhan. Semuanya kita menjadi anak raja. Bahkan ya, keunikan kita, keselamatan termeterai di awal daripada kehidupan kita pada saat kita boleh mengaku kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat, dan boleh kita percayakan hidup ini kepadanya dan kita dibaptis. Tetapi apakah itu berhenti hanya pada saat itu saja, sehingga kita sudah merupakan kesempurnaan bagi kita pada saat kita mengaku Yesus Kristus juru selamat dan kita sudah diselamatkan, dan semua kehidupan kita ke depan kita berfoya-foya dengan keadaan ini, dengan kita tidak bertanggung jawab terhadap anugerah keselamatan itu? Tidak. Di sini dilihat jelas kalau kita boleh melewati hari-hari ini, meskipun kita termeterai di awal, keselamatan itu sudah ada di tangan kita dan itu janji firman Tuhan, tapi kita tidak berhenti. Seperti Rasul Paulus mengatakan apa? Kita tetap belajar untuk mengharapkan ke depan, yaitu satu, pelepasan dari tubuh kita dengan sempurna. Bahkan Efesus 1 mengatakan apa? Menyeluruh. Kita baca ya di Efesus ya, supaya kita lebih jelas bahwa firman Tuhan ini bukan sesuatu yang terlepas dari satu dan yang lain, tetapi ada satu rantai yang jelas mengikat kepada seluruhnya menjadi satu kesatuan. Kita baca di Efesus yang ke-13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Kalau kita merasakan seperti beberapa orang berpikir bahwa kita kalau sudah mengaku percaya dan diselamatkan, tiket itu ada di tangan kita, kita seakan-akan hidup ini menjadi sesuatu yang harus kita lewati dengan sepertinya kita selalu pasti melewatinya dengan cara sampai pada akhirnya dengan aman. Kita lupa bahwa hidup ini ada tanggung jawab untuk melewati hari-hari kita. Oleh karena itu Rasul Paulus selalu mengajarkan kepada kita semua, seperti tadi ayat yang kita baca di Roma, kita akan melakukannya seperti berharap. Kalau kita lihat pengharapan anak Allah, kita baca Ibrani 11 ayat yang pertama, yang seringkali kita baca dan kita tahu bahwa Ibrani ini menjadi satu dasar pengertian tentang iman ya. Pasal yang ke-11 ayat yang pertama, supaya kita tidak keluar daripada alurnya ya. Ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu berjalan menuju satu pengharapan yang sudah Tuhan janjikan lewat firman Tuhan ini yang disampaikan kepada kita semua. Tapi kita menjalani dengan iman percaya. Seperti dikatakan ini, pengharapan itu tidak berhenti. Kalau pengharapan itu sudah bisa kita lihat dan kita terima, apa gunanya kita melewati dengan pengharapan lagi? Menjadikan kita tidak tekun di dalam kehidupan yang benar. Oleh karena itu, iman adalah dasar dari segala sesuatu apapunnya yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya satu kali, bahkan pada akhir kehidupan kita akan melihat satu penebusan yang terselesaikan dengan sempurna.
Kita baca lagi di Ibrani 11 tadi ya, ke ayat yang ke-8. Ini ada satu contoh daripada Abraham. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Artinya dia melakukannya dengan sesuatu yang dia tidak lihat, sesuatu yang akan dijalani dengan imannya. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia, yaitu huruf besar, yaitu Allah yang memberikan janji itu setia. Kita pun hidup sebagai anak Tuhan, kita memegang janji Allah yang setia bagi kita. Kapan kita menyelesaikannya semua? Kita akan menjadi hidup yang progresif, maju ke depan untuk mencapai satu keberadaan yang sungguh-sungguh Allah sendiri yang menyempurnakan kita lewat anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Dan kita tidak pernah akan terlepas kalau memang kita menjadi orang pilihannya, kita dipanggil menjadi alatnya. Pasti kita tidak akan dilepas, karena Roh Kudus akan mengiring kepada kita, mengingatkan kepada kita, bahkan menolong kita untuk kita kembali ke jalannya, supaya jalur yang kita jalani sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bukan dibalik, seakan-akan kita untuk bekerja ini, melakukan semuanya ini untuk kebaikan, untuk kemuliaan Tuhan, untuk mencapai satu titik memperoleh keselamatan. Bukan. Keselamatan termeterai di awal, waktu kita menyebut sebagai Yesus Kristus yang kita percaya, dan keselamatan yang kita peroleh dari iman percaya kita, yaitu anugerah juga daripada Tuhan, waktu kita mengaku Yesus Juru Selamat dan sudah menebus kita di kayu salib. Tapi kita harus menjalani hidup ini sesuatu yang tidak sepertinya seakan-akan memudahkan diri untuk melakukan semuanya tanpa ada satu tanggung jawab. Berapa minggu yang lalu saya menyampaikan di tempat ini bagaimana kita bertanggung jawab terhadap anugerah dengan contoh Rasul Paulus. Kita bukan hidup yang seakan-akan lepas daripada apa yang harus kita jalani, seperti kita yang punya mau. Memang saya dan Bapak dan Ibu dan semua orang, terutama orang Kristen pun, bahkan para pendeta pun, siapapun, kalau boleh memilih, kita ingin sebebas-bebasnya apa yang saya mau, apa yang saya inginkan, yang saya peroleh. Tetapi Allah memberikan kepada kita satu garis yang jelas. Kita bukan menjalankan atas kemauan kita sendiri, tapi saya dan Bapak dan Ibu dipanggil menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang pilihannya, menjadi pilihannya bagi Tuhan, itu menjalankan apa yang Tuhan kehendaki, Allah kehendaki dalam hidup ini. Oleh karena itu, bagi Bapak dan Ibu, kita hati-hati di dalam kehidupan ini. Kita baca lagi Roma 4, maju ke depan masih masuk di Abraham, supaya kita betul-betul mengenal iman yang benar. Tadi dijelaskan di sini tadi Abraham itu taat ketika ia dipanggil untuk berangkat. Dia tidak tahu berangkat kemana, apa tujuannya, tetapi dia tetap berangkat. Kita lihat di ayat yang Roma 4, 18 hingga 21 Memang hari ini banyak ayat, tapi kita sama-sama belajar supaya kita tahu benar-benar apa yang betul-betul menjadi kehendak Tuhan bagi kehidupan kita. 18 saya bacakan agak cepat sorry Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya yang telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ayat yang ke-20 tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang, karena ketidakkepercayaannya, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Puji Tuhan. Abraham tidak tahu mau dibawa kemana hidupnya.
Tapi dia menjalani hidupnya dengan iman, satu pengharapan bahwa janji-janji Allah adalah meyakinkan dan menjadi keyakinannya yang tetap, dan dia berjalan dengan percayanya. Kalau Bapak Ibu hari ini kita melihat pandemi ini, kita tidak tahu kapan berakhir. Bahkan hari demi hari kita sudah menunggu, kelihatannya menurun, sekarang naik kembali. Bahkan kita melihat bahwa resesi ekonomi mungkin mengancam keadaan kita. Bahkan mungkin sehabis ini mungkin ada cerita yang lain bagi kehidupan kita. Tapi belajarlah hidup menjadi anak Tuhan yang betul-betul dipelihara oleh Allah, iman kita ini. Keunikan kita tidak pernah terlepas daripada sesuatu iman yang percaya kepada Tuhan. Abraham pun juga unik kalau kita bilang. Dia tidak tahu apa-apa, dia cuma yakin dengan apa yang Allah firmankan. Dia lakukan semuanya, anaknya pun yang baru diberikan, ya, dan menanjak dewasa. Dia boleh diminta oleh Tuhan, dia serahkan. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Artinya kita juga dituntut, diajar oleh Abraham, oleh firman Tuhan, bahwa kita jangan mendahului apa yang Tuhan memiliki sesuatu rencana dalam hidup ini. Kadang-kadang kita ini saking inginnya bebas, inginnya enak, kita sudah nebak-nebak 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, bahkan kematian kita sudah tebak hari ini. Kenapa? Kita ini ingin mendahului apa yang Tuhan inginkan dalam hidup ini. Bahkan peramal-peramal sekarang ini bukan orang di luar orang Kristen pun datang ke peramal. Kenapa? Dia ingin tahu masa depannya, dia ingin tahu apa yang akan dilaluinya. Makanya firman Tuhan sudah jelas. Jalanlah kita di dalam di dalam koridor firman Tuhan yang benar. Tuhan akan tunjukkan kita kepada jalan di ujung yang luar biasa untuk dipermuliakan oleh Tuhan. Itulah yang disampaikan oleh firman Tuhan ini untuk Abraham, sehingga Abraham di dalam ketidakpercayaannya seharusnya, karena umurnya sudah tua, Sarah pun sudah kandungannya tertutup, tapi dia tetap percaya akan janji-janji Allah. Kita pun hari ini belajarlah untuk tetap memegang firman Tuhan, keyakinan kita kepada Allah yang benar, itu harusnya kita tetap pegang. Tidak perlu ragu, karena hidup ini bukan kita miliki sendiri. Kita ini alat daripada karunia Allah, tapi gunakanlah alat itu dengan benar. Kalau kita baca ya, di ayat yang ke-8 ini yang terpenting untuk kita tahu, ya, ayat yang ke-28 di Roma 8 ini, masih di Roma, ya. Kita baca, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, guru besar, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara, di antara kita yang dipanggil menjadi pilihan-pilihan Allah untuk diselamatkan, ya. Nah, di antara banyak saudara, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sangat jelas Bapak dan Ibu, ya, janji firman Tuhan ini bagi kita. Allah turut bekerja bagi setiap kita, tetapi ada sesuatu yang harus kita pelajari. Bukan hanya cuma bekerja untuk kepada kita, tanpa ada sesuatu yang memang harus kita kerjakan, yaitu coba kita baca di ayat yang ke-28. Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apa itu rencana Allah? Rencana Allah adalah kekalan untuk setiap pilihannya untuk masuk di dalam kehidupan yang Allah inginkan di kehidupan kita. Bukan sekedar kita menjalani hidup ini dengan maunya sendiri atau maunya orang lain dan kita takut dengan keadaan demi keadaan, karena kita harusnya belajar bahwa kita ini sudah ditentukan dari semula. Bahkan ada firman Tuhan, sebelum bumi, ya, diciptakan dan ada, kita sudah ditentukan. Artinya benar-benar Allah kita sempurna, luar biasa.
Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu sadar kita mengikut siapa, apa yang kita pegang janji-janji itu dari siapa, Bapak dan Ibu, saya sangat yakin kita tidak akan tergoyahkan dengan keadaan apapun. Meskipun siksaan, penderitaan itu ada di depan kita, bahkan sudah masuk di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita. Karena kita tahu yang berjanji untuk kita hidup melewati hari-hari ini sampai pada titik yang terakhir kita disempurnakan dan dimuliakan, itu Allah sendiri. Kenapa kita selalu belajar untuk menebak-nebak, memperkirakan, menafsir sesuatu dengan cara kita berpikir sendiri supaya kita terhibur? Banyak orang bilang kepada saya, Pak Paulus, lebih baik kita mengatakan yang baik-baik saja supaya kita ini belajar memotivasi diri, mengisi diri dengan apa yang kita ucapkan. Saya bilang, hati-hati kalau kita anak Tuhan. Kemampuan kita sangat-sangat kecil, bukan hanya terbatas, sangat-sangat tidak bisa apa-apa. Memang Tuhan berikan seperti itu, karena kita sudah diberikan kepada kesia-siaan hanya oleh karena kemurahannya, karena hanya oleh anugerahnya kita memperoleh semuanya keberadaan seperti ini. Kita mau nuntut apa kepada Allah? Apakah kita ngeklaim kepada Allah apa yang kita inginkan? Bukan malah terbalik, kita belajar apa yang Tuhan inginkan, aku kerjakan dengan tanpa berpikir panjang, berpikir apapun. Cuma hanya dasarnya satu, yaitu iman, pengharapan kita kepada Tuhan, kepada Allah kita. Ini Rasul Paulus yang menulis Roma 8. Saya paling suka Roma 8:28 sampai ayat ke-30. Tidak pernah terlepas, karena saya meyakini satu hal, Allah itu mutlak, absolut di dalam berkuasa, di dalam kehidupan kita dan ciptaannya seluruhnya. Bahkan dituliskan di kitab Kejadian, Allah menciptakan bumi, langit, dan isinya. Artinya termasuk isinya bukan kita saja, bukan binatang, tetapi apa? Keberadaan apapun yang ada itu tidak pernah terlepas daripada keabsolutan, kemutlakan Allah yang sempurna. Tapi kita harus belajar menyerahkan hidup ini dengan pengharapan yang benar, karena kita menantikan satu pembebasan bagi kita yang Tuhan janjikan bagi kita. Bukan kita tidak pegang janjinya, kita pegang janjinya, tetapi kita harus mengisi janji itu dengan kehidupan yang bukan kita punya kemampuan, tetapi kehidupan yang benar, yang dituntun, diarahkan, dipegang, dan selalu ditopang oleh Roh Kudus. Allah sendiri yang menolong kita. Seperti tadi tertulis, ya, kalau kita tidak bisa berdoa dengan keluhan yang kita bisa ucapkan, ya, Roh Kudus menolong saya dan Bapak dan Ibu untuk bisa berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan Allah mendengar doa itu, dan Tuhan memberikan jawaban kepada kita. Cuma kita selalu berpikir jawaban selalu keinginanku yang dipuaskan. Kita lupa jawaban yang Tuhan berikan tidak pernah salah, tetapi sesuai dengan apa yang menjadi rencana Allah di dalam kehidupan kita. Itulah yang kita nyatakan di dalam kehidupan ini. Ya. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, boleh kita alami keadaan yang seperti ini, tapi belajarlah kita teguh dengan kekuatan yang bukan datang dari diri kita, tapi dengan pengertian bahwa kekuatan Allah yang besar, yang memberikan kepada kita anugerah iman, untuk kita boleh berharap dan berharap, penuh dengan perjanjian yang Tuhan berikan kepada kita, meskipun kita belum menerimanya. Seperti orang di sebelah sana, dia selalu mengeklaim seakan-akan sudah menerimanya hari ini. Bahkan ada yang firman Tuhan, khotbah yang disampaikan, engkau tutup mata, engkau melihat berkat-Mu. Engkau buka mata, engkau lihat masalahmu. Pernah dengar itu? Kalau engkau tutup mata dan berdoa, engkau bersuka cita karena engkau melihat kemurahan Tuhan sudah nyata di hadapanmu. Tapi kalau engkau membuka mata, engkau akan melihat masalahmu kembali. Artinya, saya bilang dalam hati, oh berarti suruh tutup mata terus kemana-mana. Ya, janganlah kita dipalsukan dengan keberadaan sesuatu yang tidak benar. Kita harus kembali ke firman Tuhan, supaya kita belajar untuk tekun di dalam Tuhan, untuk mencapai satu pengharapan yang sudah Tuhan janjikan di awal waktu kita mengaku Yesus Kristus Juru Selamat. Kita sudah dimenangkan dan kita lewatin hidup ini, kita tidak pernah ditinggalnya, kita tetap dipeliharanya, kita tetap diarahkan. Seperti saya merasa hari demi hari makin keadaan kami mungkin
Sesuatu yang tidak nyaman, tetapi makin nyata Tuhan memegang kita. Bukan karena kita menikmati kehidupan duniawi yang luar biasa, tapi kenikmatan rohani jiwa, pikiran kita yang betul-betul dihiburkan oleh Tuhan. Itulah yang kita pegang. Kalau kita lihat di ayat yang ke-31, ayat yang terakhir, ya, dengan 32 dan selanjutnya, tapi saya baca 31, 32 dan 37, ya. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Kita baca ayat yang ke-35 dulu. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau apapun juga. Dan 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ayat yang ke-39, ya. Atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah. Kalau kita baca dari 38, ini saya singkat langsung ke bawah. Yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Kalau banyak orang yang saat ini saya boleh mendengar dia berubah aliran kepercayaannya, atau bahkan menjadi orang Kristen yang melepaskan ketuhanannya sehingga dia menjadi ateis, menjadi tidak percaya Tuhan. Kenapa? Melihat sesuatu yang tidak menurut pikirannya, yaitu yang tadi saya bilang, pikirannya melihat kita ini menjadi aneh, dan keunikan itu menjadi satu kebosanan buat dia. Karena apa? Karena dia melihat masalah yang dihadapinya. Dan memang betul dia bukan masuk di dalam rencana Allah. Seperti ayat yang ke-28 dari Roma tadi, jelas dia tidak mengasihi dia dan dia tidak terpanggil sesuai dengan rencana. Sehingga pada akhirnya di tengah perjalanan hidupnya dia menjadi ateis, menjadi tidak percaya Tuhan, bahkan menghujat Tuhan, dan Tuhan itu tidak pernah ada, dan Tuhan itu tidak adil, Tuhan tidak maha kasih, dan Tuhan tidak apa-apa, dan keberadaannya tidak ada. Akulah manusia yang diberikan keberadaan, dan akulah yang melakukan semuanya. Menjadi seorang ateis. Allahnya adalah hidupnya sendiri, Allahnya adalah dirinya sendiri. Kenapa bisa itu terjadi? Bahkan ada beberapa orang bertanya, kenapa dia bisa berpindah? Kenapa dia bisa mengaku yang lain? Bisa begini dan begitu. Karena dia tidak tahu dia ikut siapa sebenarnya. Kalau dia tahu ikut Allah yang sudah memberikan kepada kita sebutan kita sebagai anak-anaknya, kita seharusnya memegang janji-janjinya. Janji itu dipegang dengan satu iman yang juga Tuhan berikan, bukan oleh karena kita, bukan usaha kita. Iman di dalam apa? Berpengharapan akan janji-janjinya akan terpenuhi. Janganlah kita melakukan kehidupan ini dengan rasa khawatir yang berlebihan, rasa takut yang berlebihan. Karena akhir-akhirnya, kalau kita mau tahu ujung-ujungnya kita pun, ya, kita satu hari kita akan kembali ke tangan Bapa. Semuanya yang ada kita tidak pernah bisa bawa kemanapun juga. Kita melepas seluruhnya hanya untuk apa? Kembali ke tangan Bapa. Dan itu adalah harta. Kalau firman Tuhan di Matius maupun di Injil yang lain disebutkan, itu harta yang luar biasa mahal dan bernilainya, sehingga apapun yang kita punya rasanya sudah tidak ada nilainya. Bahkan Rasul Paulus mengatakan waktu dia mengenal Yesus Kristus, semuanya yang dia ketahui itu menjadi sampah. Kenapa dia bisa mengatakan? Karena dia kenal betul Allah yang dia sembah, Yesus Kristus yang sudah disalib, dia kenal, dan dia tahu Roh Kudus yang menolong dia untuk menjalani penderitaan-penderitaannya menjadi alat Tuhan yang boleh kita hari ini nikmati dalam merasakan dengan banyaknya firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus, terutama tentang iman, supaya kita mengenal iman ini kepada siapa. Itulah yang kita alami dalam hidup ini. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk tidak terlalu memikirkan apapun yang ada. Pikirkanlah, fokuskanlah hidup kita dengan satu pengertian, dengan kesadaran penuh bahwa hidup kita ini hanya alat. Kita boleh lewat seperti bejana yang dibentuk oleh penjunan. Penjunanlah yang menentukan benda ini mau dibuat apa. Mau ditaruh di atas
vas bunga yang tinggi, dilihat banyak orang, penjunan yang menentukan. Mau ditaruh di dalam lemari, ditutup, penjunanlah yang menentukan. Mau ditaruh di bawah lantai, penjunanlah yang menentukan. Bahkan kalau dia melihat sesuatu yang tidak baik menurutnya, dia bungkus dan kembali dibuang ke sampah, penjunanlah yang menentukan. Biarlah kita siap sedia selalu di dalam kehidupan ini, karena kita hanya alat yang Tuhan berikan. Kalau kita diberi kemampuan, diberikan ini dan itu semua, itu hanya karena oleh anugerahnya, bukan karena engkau, saya, dan kita semua yang boleh melalui hidup ini dan melakukannya. Semua oleh karena anugerah, oleh karena kemurahannya. Biarlah kita menyadari hal ini dalam hidup ini, untuk kita tidak perlu takut. Mau 1 tahun, 2 tahun, kita lewati. Mau berapa tahun pun, kita jalani. Kenapa? Kita tidak pernah sendirian. Roh Kudus selalu menuntun kita untuk kita kembali ke dalam tangan Tuhan, supaya kita arah jalan kita yang keluar diluruskan, diingatkan. Kalau sudah keluar, Tuhan berikan kepada kita lewat Roh Kudus untuk memberikan apa? Ingat kepada kita, mengingatkan supaya kita minta pengampunannya. Dan kita dengan progresif, artinya progresif, kita tidak sempurna melaluinya, tetapi di dalam hidup yang bergolak ini, kadang-kadang kita jatuh. Puji Tuhan, Tuhan memeliharanya dan Tuhan angkat kembali, dan Tuhan arahkan lagi, dan Tuhan ampuni kita. Dan selalu progresif ini berlanjut terus sampai satu hari kita boleh disempurnakan dan memperoleh kepenuhannya, semuanya sesuai dengan kehendaknya bagi setiap orang yang sudah dipilihnya sebelum kita ada. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, segala puji syukur hanya bagimu Bapa. Tidak sia-sia Tuhan di dalam pengertian kami kepada firman-Mu, karena kami tahu Tuhan, Roh Kudus yang menyertai kami, memimpin kami semua untuk boleh tahu akan firman-Mu, bahkan bukan hanya tahu, boleh mengerti akan kehendak-Mu, menafsirkannya dengan benar. Dan terlebih lagi Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus-Mu, Engkau menuntun kami menjalani setiap firman-Mu di dalam tingkah laku kehidupan kami, dalam tindakan kami, supaya kami hidup tidak menyia-nyiakan waktu ini, sehingga keunikan sebagai anak Tuhan, keeksklusifan daripada anak Tuhan, itu membuat kita bukan menjadi sombong atau tinggi hati, tapi kita menundukkan hati dan pikiran kita di hadapan-Mu dengan penuh iman, hanya berpengharapan hanya kepada Engkau, dan sehingga kami dengan tekun, dengan taat setia masuk di dalam panggilan-Mu, di dalam rencana-Mu yang indah bagi setiap kami sebagai alat-alat-Mu yang indah. Terima kasih Bapak, pakailah kami Tuhan, jadikan kami setiap saat demi saat dipertumbuhkan iman kami, supaya kami makin dikuatkan bersama dengan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.